Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fatihah. Waalaikumsalam Bu Eka. Iya, Bu Eka. Bu Fatihah ada waktu tidak? Baik, sebentar ya, Bu. Sebentar. Saya mau minta waktu Ibu. Hmm, Saya mau bercerita nih, Bu, tentang apa yang saya rasakan nih terakhir-akhir ini terkait suasana di kelas. iya, baik Bu Eka. Tapi sebelumnya nih, apa kabar Bu? Hmm, Alhamdulillah, Bu Fatihah, saya baik. Bu iya. Fatihah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Eka, saya juga sehat. Nah, Bu Eka, sebenarnya saya nih sedang banyak waktu luang ya, waktu senggang. Jadi kalau misalkan Ibu mau bercerita, silahkan Bu, silahkan mangga bercerita. Ada apa Ya, sih Bu Eka? alhamdulillah jika Bu Fathia, apa namanya, lagi senggang nih, saya mau Hmm, cerita boleh ya, Bu, ya? Begini, ya. Bu, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar ini, Bu, kurang Hmm. antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Nah, selain itu, murid-murid juga, kurang dari 50% nih yang mengerjakan tugas. Hmm. Oh, jadi akhir-akhir ini Ibu merasa murid-murid tuh kurang antusias ya Bu Eka ya menerima pembelajaran dari Ibu. Nah, terus yang ingin saya tahu Bu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita siang hari ini? Iya Bu, seperti itu. Jadi tadi ya kurang antusias. Jadi inginnya, saya mengharapkan ada Hmm. solusi atas permasalahan terkait antusiasme anak-anak yang saya ajar Bu di kelas. Iya iya Bu, saya paham. Nah, tapi saya ingin tahu nih Bu, kalau menurut Bu Eka, kira-kira apa yang membuat murid-murid Ibu jadi seperti kurang antusias gitu dalam pembelajaran bersama Ibu? Hmm, kalau saya ingat kembali nih, Hmm, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu ada beberapa hal Bu. Yang pertama, mungkin saya belajar ketika pembelajaran, pembelajaran saya itu membosankan, kemudian terlalu monoton Bu ya. Kemudian kan ini Bu Fatia tahu nih, saya itu kan dominan berbicara. Jadi saya suka bercerita Bu di depan murid-murid saya. Terus alasan yang kedua nih yang kalau saya ingat, saya itu tidak memberikan kesempatan Bu untuk murid saya. Mungkin karena saya ngomongnya terlalu cepat ya Bu ya. Jadi atau sering bercerita tadi depan anak-anak, jadi anak-anak itu tidak mendapatkan kesempatan dan kurang aktif Bu berbicara di pembelajaran saya. oh jadi begitu rupanya Bu Eka. Jadi kalau yang saya tangkap nih, sebenarnya ada dua tadi ya Bu Eka ya penyebabnya. Yang pertama, murid mungkin merasa bosan Bu atau monoton karena Bu Eka tadi katanya dominan berbicara. Lalu yang kedua, murid tidak diberi kesempatan ya untuk mengemukakan pendapatnya. Begitu ya Bu ya? Iya Bu, seperti itu. Hmm. Nah, terus kira-kira apa saja yang bisa membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Apa Iya kira-kira? sih Bu, menurut saya murid zaman sekarang itu ya, kan suka pembelajaran yang asik kali ya Bu ya, yang Hmm, nggak monoton, yang nggak membosankan, seperti itu Bu. wah, betul Bu, setuju saya juga. Pastinya siswa tuh menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak monoton gitu ya Bu Eka ya. Nah, terus Iya. Bu, menurut pendapat Ibu, kira-kira hal apa yang dapat membuat murid-murid tuh jadi asik pada pembelajaran Ibu? Coba. Jadi kalau menurut saya berarti saya nih harus membuat pembelajaran yang berpusat pada murid. Kan mungkin selama ini masih teacher center ya Bu ya. Sekarang coba saya nanti pembelajaran itu harus berpusat pada murid atau student center. Kemudian sepertinya saya harus apa namanya meminta murid aktif dalam pembelajaran. Sepertinya juga harus diselipkan Bu ice breaking di tengah-tengah pembelajaran atau games mungkin ya Bu ya supaya pembelajaran tadi lebih menarik seperti itu. Betul nggak, Bu? Bagaimana menurut Ibu? Nah, saya sependapat sekali Bu Eka. Jadi memang ya harus dilakukan pembelajaran tadi yang seperti Bu Eka bilang, berpusat pada siswa gitu. Jadi siswanya nanti yang harus aktif dalam pembelajaran. Terus tadi menarik sekali adanya ice breaking itu ya Bu ya, atau games gitu kan Bu.
supaya pembelajaran Mhm. lebih menarik. Lalu sebenarnya gini, bagaimana sih dengan tugas yang Ibu berikan, Bu? Apakah kira-kira penyebab mereka tuh jadi kurang antusias gitu ya? Kenapa tuh kira-kira? Dalam pengumpulan tugas. Sepertinya karena saya terlalu banyak ngasih tugas ya, Bu, ya. Hmm, Kemudian banyak juga berisi pertanyaan, hmm. selain itu juga mungkin tanpa saya berikan sumber belajar yang beragam, Bu. Sumber belajar mungkin monoton dan, apa ya, dan kurang mengasihkan kali ya, seperti Mhm itu. mhm mhm. Oh gitu rupanya ya, Bu, ya. Bisa jadi, Bu, karena tugas yang Ibu berikan tadi mungkin seperti Bu Eka bilang terlalu banyak dan juga pertanyaannya terlalu banyak, tapi Ibu tidak memberikan sumber belajar yang beragam dan juga mengasyikkan Iya gitu ya. Nah, iya. kalau boleh saya tahu, Bu, eee, misalkan memangnya tuh Ibu, menggunakan sumber belajarnya apa saja sih kalau misalkan di kelas gitu? Selama ini saya biasa menggunakan buku teks, Bu, yang ada di perpustakaan. Oh, iya iya. Selain Mhm. buku teks gitu misalnya di perpustakaan, adakah sumber belajar lainnya, Bu? Kalau di perpustakaan sih nggak ada ya, Bu, ya. Cuman Mhm. saya pikir sumber lain belajar lain tuh banyak, Bu, seperti Mmm, video di YouTube mungkin ya, kemudian mhm. artikel di blog, kemudian, Iya iya. banyak riset-riset ilmiah di internet, atau juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren mungkin ya, Bu, seperti TikTok atau Reels IG itu, Bu. Iya iya, Bu, betul sekali, Bu Eka. Saya yakin sekali bila Ibu tuh bisa menggunakan berbagai sumber belajar, maka murid-murid tuh akan antusias deh pasti dalam pembelajaran Ibu. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi tuh, bisa juga via YouTube, bisa, apa, artikel di blog ya, Bu, ya, IG, Iya. di TikTok yang lagi tren tuh, dan lain-lain gitu, Bu, ya. Nah, tapi, gini, Bu, sekarang nih saya mau tahu rencana Ibu ke depan untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi nih, apa? Oke, rencana saya yang pertama mungkin saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, ya, Bu, ya. Mmm, Mungkin dengan berbagai model pembelajaran dan metode pembelajaran ya, Bu. Kemudian juga saya, sumber belajarnya harus beragam, mungkin dari video YouTube, kemudian TikTok, ya, Bu, ya. Kemudian saya juga pengen merencanakan nih, akan tidak terlalu banyak, Bu, memberikan tugas kepada anak. Kemudian bentuk tugasnya juga akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Nah, istilahnya sekarang mungkin, lebih tepatnya pembelajaran diferensiasi ya, Bu, ya. Sehingga tadi murid, saya itu tidak terkesan terpaksa, tapi mereka itu mengerjakan tugas secara menyenangkan. Kemudian mungkin juga nanti mereka mengerjakan tugas itu sesuai style mereka atau minat belajar mereka, mungkin seperti membuat drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital, seperti itu, Bu. wah, luar biasa itu, Bu Eka, bagus sekali rencana yang sudah Ibu rancang sebenarnya. Jadi kalau misalkan boleh saya simpulkan nih, Bu, ya, Mhm. rencana Bu Eka nih yang luar biasa itu, apa namanya, jadi yang pertama adalah tidak memberikan tugas terlalu banyak tadi kata Bu Eka ya. Lalu tugasnya juga nanti akan Ibu Eka buat sedemikian rupa sehingga nanti akan disesuaikan dengan minat, kemudian bakat siswa gitu ya, atau istilahnya adalah berdiferensiasi tadi. Nah, Iya mungkin dengan begitu murid tidak merasa dipaksa ya Bu Eka ya, dan juga akan iya. senang sekali mengerjakannya. Bisa juga tugasnya dalam bentuk drama, tadi Bu Eka, wah luar biasa ini, bisa lagu juga, wis, terus puisi, ada pantun, dan bisa berupa laporan digital. Betul begitu kan ya Bu Eka ya? Iya, Bu, seperti itu. Iya iya iya. Bagaimana? Iya itu, bagus Bu. Nah, lalu apa nih komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen, Bu, untuk, inginnya selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan tadi, Bu. Kemudian menggunakan banyak sumber belajar, serta, ketika, apa ya, anak-anak mengeksplorasi materi itu bisa apa ya, mereka tuh merdeka belajarnya, Bu, seperti itu. Jadi mereka tidak terbebani dan merasa, tidak ada paksaan, seperti itu. Dan anak-anak saya, murid-murid saya itu senang dalam eksplorasi materi dari sumber belajar yang bervariasi beragam tadi. Nah, kemudian juga akan saya serahkan, Bu, pemilihan sumber belajar itu kepada murid. Jadi misalnya mereka mau via YouTube kek atau,
apa namanya, dan sumber belajar yang lain lah pokoknya Bu, seperti itu. Iya iya iya, luar biasa. Ini bagus sekali nih Bu Eka nih. Jadi intinya tuh Ibu akan berkomitmen ya Bu ya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan dengan berbagai sumber belajar gitu Bu Eka ya. Nah, Iya supaya Bu. nanti tujuannya adalah siswa bisa mengeksplorasi materi, begitu ya Bu ya. Iya Nah, Bu Fathia, betul sekali. terus siswa juga nantinya tadi kata Bu Eka bisa mengerjakan tugas tanpa terpaksa karena tugasnya diberikan sesuai nih dengan minat, bakat mereka gitu. Seperti itu mungkin ya Bu Eka ya. Iya Bu Fathia. Bagus Bu, bagus. Saya pokoknya sangat mendukung tuh. Nah, mudah-mudahan sih Bu, nanti rencana Ibu ini yang sudah Ibu buat semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Bu Eka gitu. Iya, terima kasih Bu Fathia loh atas waktunya untuk bisa sharing bersama saya. Mudah-mudahan nanti kita semua nih bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa-siswa kita ya Bu ya. Amin ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin Bu Eka. Saya juga terima kasih banyak loh ini. Saya jadi dapat ya kan kita tukar pikiran sharing begini, saya suka. Apalagi tadi banyak ide-ide Bu Eka yang brilian loh Bu Eka. Nah, tapi Bu, nanti pokoknya kalau misalkan Ibu berkenan nih, saya tunggu kelanjutan lagi ceritanya ya Bu Eka ya. Nanti minggu Iya. depan deh kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya pengen tahu nih, jadi kepo. Sayanya jadi pengen tahu perkembangan siswa Ibu tuh bagaimana? Apakah sudah ada perbaikan atau bagaimana gitu ya Bu Eka ya? Jika Ibu Iya, baik Bu Fathia. Pasti nanti kalau ada apa-apa saya pasti sharing lagi dengan Ibu terkait perkembangan siswa saya setelah saya sharing ke Ibu ini ya Bu ya. iya iya Bu, iya Bu. Iya baik Bu Terima Eka. kasih Bu Fathia atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu ya. Iya Bu Eka. Semoga Bu Fathia juga urusan dilancarkan, menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak. Amin. Ya rabbal alamin. Iya Bu Oke, Eka. terima kasih Bu Fathia. Iya. Cukup ya. Cukuplah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.